Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di Masjid Al-Fath untuk menjalankan dan melaksanakan rutinitas ibadah kepada Allah, yaitu menjalankan salat zuhur berjamaah, mengerjakan salat zuhur berjamaah. Dan alhamdulillah siang ini kita mengerjakan salat zuhur masih diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk mengalahkan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, sifat-sifat yang mengundang kemurkaan Allah, yaitu sifat terus Birri Syekh Abu Nasur itu sudah memberikan wanti-wanti kepada kita, peringatan kepada kita, bahwa beliau mengatakan hijrah la turfi'an amal, jangan sekali-kali kau menunda-nunda suatu kebaikan, suatu pekerjaan, suatu amal, baik itu dalam perbuatan baik, birri wal adli wal ihsan, perbuatan baik, amar ma'ruf nahi munkar, suatu pekerjaan keadilan, bahkan untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan amal ibadah kita, khususnya yaitu mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Bukan memang turun, kalau kita berangkat dari pondok menuju ke masjid, badan kita basah, baju kita basah, sarung kita basah, baju kita basah, tetapi ada rahmat di setiap hujan-hujan yang diturunkan oleh Allah, sehingga baju kita basah, rambut kita basah, baju kita basah, sarung kita basah. Basahnya sarung itu akan diganti rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita, dosa yang dari baju kita, kadang-kadang kita tidak sadar baju yang kita pakai bisa menimbulkan maksiat, bisa mengundang orang itu melakukan suatu kemaksiatan. Orang suka dengan baju kita, kemudian ada pemikiran dalam pemikiran orang, bajunya bagus sekali, nanti kalau malam kalau dijemur saya tolong tuh bajunya. Ada tak? Ada tak? Sarungnya kok bagus itu. Timbul pikiran kotor dari orang yang melihat, nanti malam sarung yang agak bermerek, boleh PHS, Lamuri, nanti kalau dijemur tengah malam saya ambil, saya jual, nanti saya jual, lumayan dapat 300. Ada tak? Ada tak? Ya, baju yang kita pakai bangga, tapi bisa jadi kebanggaan itu mengundang kemurkaan Allah. Sarung yang kita pakai bangga dengan sarung yang mewah, yang bagus, yang harganya mahal, tapi boleh jadi akan menimbulkan kemurkaan Allah. Disinilah kita minta perlindungan kepada Allah. Pakaian-pakaian yang kita pakai, baju-baju yang kita pakai, sarung-sarung yang kita pakai, baju-baju yang kita pakai untuk menutup kepala kita, untuk menunjukkan kemusliman kita, bukan mengundang kemurkaan Allah.
tetapi justru mengundang maghfirahnya Allah, mengundang naungannya Allah, mengundang inayah dan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hujan deras kita terjang, masuk ke masjid ambil wudhu, terjang lagi hujan. Wujud dan bentuk rasa cinta ya Allah kepada kita itu bukan hanya melewati hujan yang dulu, tapi Allah hadirkan orang-orang saleh, orang-orang hebat di antara kehidupan kita, di tengah-tengah kita. Di belakang itu ada ibu, ya, ada ibu Armawati, ibunya Arif lagi jenguk putranya. Ada sahabatnya yang sudah dianggap keluarganya. Di situ ada ibu Siti, ada ibu Siti Aisyah. Di situ ada putri yang Allah berikan keindahan di dalam wajahnya, raut wajahnya, cantik, akhlaknya cantik, tutur bahasanya. Di situ juga ada ayah kita, orang tua kita, namanya sama, Tausik, namanya adalah yang duduk di depan, yang megang mikrofon, yang lagi ngomong itu namanya Taufik. Yang lagi video, yang lagi megang HP, lagi apa bahasanya? Yang ntar saya pakai kameranya itu juga namanya Taufik. Dadanya beda, kumisnya sama, cuma beda tipis. Kalau punya saya mungkin tebal, yang sana tipis. Yang duduk mungkin lebih muda, yang sana lebih tua. Tapi sama-sama namanya sama, nama-nama Taufik. Di belakang kita, di sampingnya juga ada ayahanda kita yang namanya Bapak Bilang. Ayahanda kita yang tidak asing, menjenguk kita, melihat kita. Ya. Setiap bulan rutin untuk melihat, menjenguk putranya. Di situ juga ada ayah kita, orang tua kita, dilihat sudah sepuh tapi berjiwa muda, jiwanya tinggi, semangat, spirit, boleh tua usia tapi kemauannya tinggi, masih muda, tidak kalah dengan anak muda. Jadi kalau kita masih seorang pelajar yang masih usianya 13, 14, 15 masih kalah dengan orang tua, malu sama siapa? Orang tua kita yang jarang ngomong, dikasih mic dia nggak mau kadang-kadang. Bukannya malu, bukan. Mencontohkan kepada kalian, mencontohkan kepada kita secara tidak sadar dia telah memberikan nasihat kepada kita. Nasihat lembut, saking lembutnya nggak bersuara. Tapi semangatnya luar biasa, mengalahkan daripada semangat anak-anak muda sekarang, khususnya kesemangatan anak santri BPA. Hujan-hujan dan sepuh-sepuh, nggak takut dia tergelincir, nggak takut dia nyungsep, nggak takut. Pokoknya hantam aja hujan ya. Semangat luar biasa. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada semua keluarga yang hadir di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi kita ini sebelum sholat zuhur berjumpa sama ayah kita, orang tua kita, semua yang hadir di sini, bunda-bunda kita yang hadir di sini, ya. Daripada kita habis sholat zuhur, kemudian kita turun, lagi ngapain, hujan-hujan, turun kan basah. Basah. Maka disinilah saya inisiatif hidupkan mic-nya, kasihkan mikrofon ke saya. Nggak tahu nanti bicara apa saya. Nah sekarang saya bicara, kebetulan orang-orang saleh, orang-orang hebat di sana. Yang tadi saya sampaikan ada orang tua kita, bapaknya Arif, juga ada Pak Taufik, bapaknya Bilal di sini, juga sekian orang-orang tua kita, ibu-ibu yang ada di belakang kita. Ada sedikit omongan, kalau bahasa omongan itu penyampaian dari hati nurani ayah kita. Apa katanya? Ustaz, ya. Kalau saya mau membantu semen di PPA itu gimana? Boleh tak? Jangankan semen, mau dibantukan untuk PPA. Kalau Bapak punya gunung emas, gunung perak,
ataupun gunung yang terbuat dari lu'lu', mutiara, mau disedekahkan, mau dibagikan, mau diinfakkan kepada PPA untuk kemajuan dakwah yang ada di PPA, kami persilahkan. Kami persilahkan. Ustaz, ya. Kalau seumpamanya semen itu, kalau saya ngasih semen kemudian lama tidak dipakai, kan keras Ustaz. Keras. Semen itu harganya lama-lama akan menjadi mahal. Bisa semen itu bisa kita wujudkan dengan adanya uang. Mau berinfak uang boleh, berinfak batu pun boleh, berinfak atau membantu semen boleh, bata boleh, pasir boleh. Boleh. Alhasil untuk kemajuan daripada pondok pesantren Agra Nurul Islam. Boleh. Silakan untuk mentransfer bantuannya kepada pihak Nurul Islam. Ada di situ Ibu Mustina di manajemen sana Nurul Islam. Atau melewati jasa di amanah, kami persilakan. Atau langsung melewati PPA, silakan. Alhasil jelas uang itu mau diarahkan kemana. Insya Allah. Jadi di sini ada Pak Taufik, yang mana Pak Taufik ini yang mau ngasih semen katanya. Ini rencananya beliau. Semen itu bukan berarti kita itu memberikan semen kemudian beli ke toko, tidak. Tidak. Semen itu simbol. Bisa dikatakan semen itu simbol. Bahasa beliau, Ustaz, saya mau ngasih semen. Boleh jadi bahasa itu bukan kita mau memberikan semen, tidak. Bahasa itu memberikan nasihat kepada saya. Apa? Ustaz, saya mau ngasih semen. Bahasa semen itu adalah bahasa di mana semen itu akan menjadi batu, akan menjadi kuat. Bahasa itu mengajarkan kepada saya supaya saya lebih kuat, lebih tangguh, lebih tegar ketika ada hal-hal yang bisa mengancam dalam kehidupan saya. Ketika saya menjalankan program harus tabah, harus tegar, harus kuat ketika menghadapi ujian dan cobaan. Semen, bahasa semen bukan diartikan kemudian langsung matok. Saya mau ngasih semen. Pak Taufik itu mau ngasih semen 10 sak, alhamdulillah. Langsung mentok semen yang ada di buku di bayangan kita. Ada tafsirnya di situ, pemahamannya di situ. Yang lebih tahu apa yang dimaksud dengan kata saya mau ngasih semen, Pak Taufik sendirilah yang tahu. Apakah semen, bahasa semen itu adalah bahasa yang memberikan nasihat apa yang saya utarakan barusan? Apakah semen yang berwujud semen yang ada di buku sana? Lah, mumpung masih ada Pak Taufik, daripada dia selalu ngontor terus pakai HP-nya, penting kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kita doakan semoga beliau ini sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk orang tua kita, sahabat kita, sahabat saya bukan sahabat kalian ya, orang tua kalian lah, sahabat saya ya. Bapak Taufik, saya minta ikhlasnya, nasihat kepada kami, nasihat kepada saya, nasihat kepada anak-anak kita yang di sini. Kalau Bapak Taufik kemudian menyerah, tidak mau saya memberikan nasihat, wah ini bahaya. Aku nasihat, agama itu nasihat. Orang yang paling untung adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk membuka mulut dan memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya butuh nasihat. Saya butuh nasihat dari siapapun, khususnya untuk hari ini adalah dari mulut Bapak Taufik untuk menyampaikan nasihat kepada kami agar kami lebih tegar, lebih kuat, lebih semangat, lebih spirit, lebih megah daripada sekarang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Bapak Taufik silakan. Untuk ke depan saya minta nasihat dan arahannya. Dan nasihat-nasihat untuk anak kita supaya lebih kenal, supaya dikenal oleh kita yang ada di dalam hati itu, supaya nama Pak Taufik itu ada di dalam hatinya. Ingat selalu, bukan hanya sekarang diingat. Nah itu, nanti Pak Taufik pulang ke mana rumahnya, Batam sana, tetap gambarannya masih ada. Gitu. Pokoknya Pak Taufik untuk ke depan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tim kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawaban salamnya dari para santri Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Taufik, AS, bukan SH. Sementara AS, nggak tahu nanti depannya SH, mudah-mudahan. Kebetulan saya berkeinginan, berminat, dan bercita-cita pengen anak saya juga mondok pesantren di PPA. Namanya semoga sebelum jadi santri sudah kenal, jadi nanti kalau udah jadi santri PPA sudah akrab. Maulana Hidayatullah, ini anak saya. Pesan saya singkat, kalian mondok pesantren di sini di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam, berniatlah dengan ikhlas demi masa depan kalian. Jangan nengok tempatnya, pantang nengok tempatnya, jangan berkeluh kesah. Semangat, ikhlas, keluarkan kemampuan, keahlian, apa yang ada di dalam diri kalian. Bismillah, niatkan semua hanya pada Allah demi membanggakan orang tua kalian. Enggak ada orang tua yang pengen membuat atau membuat anaknya sengsara. Bukan ada, saya mau nangis kejadiannya. Bukan ada tujuan orang tua menaruh anaknya di pesantren itu pengen menjauhkan kalian dari orang tua. Semua pengen orang tua itu anaknya gedenya sukses, bahagia, didasari dengan beriman dan bertakwa. Bagi anak laki-laki semoga jadi anak yang soleh. Kalau yang perempuan semoga jadi anak yang soleh. Itu keinginan orang tua semua. Kucing aja sama anaknya sayang, apalagi orang manusia. Jangan kalian berpikir orang tua kalian menaruh kalian di pesantren ini yang jauh dari keramaian, dari kota hingar-bingar, dari musik, dari HP. Jangan kalian mengeluh, jangan kalian patah semangat, tetap semangat. Masa depan kalian masih panjang. Ikhlas. Jangan sampai punya hati berontak atau marah atau nggak terima terhadap orang tua. Kok orang tua saya kejam, naruh saya di sini, jauh pelosok. Jauhkan pikiran itu. Bismillah, semangat, ikhlas. Mudah-mudahan kalian jadi generasi penerus bangsa, negara Indonesia yang beriman dan bertakwa, berguna bagi agama nusa dan bangsa, patuh sama orang tua. Ingat itu. Jangan sampai punya pikiran dalam hati mengeluh atau berontak atau enggak terima dengan orang tua kalian menaruh kalian di pesantren sini, apalagi melawan orang tua. Orang tua kerja banding pulang siang malam cari nafkah demi masa depan kalian, rela nyawanya melayang, rela melepas nyawanya demi masa depan kalian. Ingat itu. Apalagi khususnya ibu, demi anaknya lahir, rela dia mati, dia meninggal, yang penting anak saya selamat. Ingat, jangan sekali-kali marah, benci atau melawan ibu. Ibu, baru ayah. Ingat itu. Insya Allah kalau kalian ingat itu, patuh sama orang tua, jangan nggak mungkin, pasti terjadi kebahagiaan menanti kalian. Kalau patuh sama orang tua,
Kalau di pesantren patuhlah sama ustaz, sama ustazah. Apa yang ada aturan pesantren patuh? Insya Allah kalian bahagia, tidak cuma di dunia tapi di akhirat. Buktikan kalau nggak percaya. Sekali lagi pesan saya yang terakhir, jangan mengeluh, jangan marah sama orang tua, jangan punya sifat berontak, seakan-akan menyesali atau nggak terima orang tua kalian menaruh kalian di sini. Ikhlas, semangat, tunjukkan kemampuan kalian bahwa kalian adalah generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa. Kiranya itu aja cukup dari saya sebagai perkenalan. Sekali lagi nama saya Bapak Muhammad Taufik HS. Terima kasih, saya tinggal di Sabulung dari Jawa, Brebes. Saya orang Brebes. Barangkali santri ada yang orang Brebes dari sini. Saya orang Brebes. Bapak saya keturunan Sunda, ibu asli Jawa. Tapi Sunda Jawa karena Jawa Tengah campur. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Bapak Yai Taufik. Semoga semua dapat berkahnya, dapat manfaatnya. Dengarkan nasihat itu baik dari siapapun, jangan tengok orangnya, tapi tengok apa isi nasihatnya. Selagi berguna dan bermanfaat bagi kalian, dengarkan. Gelandangan sekalipun, pengemis sekalipun, kalau memberi nasihat kebaikan, dengarkan. Itu pesan saya. Jangan pandang orangnya, tapi dengarkan isi nasihatnya. Mungkin Pak Ustadz juga pernah menerangkan seperti itu. Dengarkan nasihat, jangan tengok orangnya, jangan tengok siapa itu yang menasihati, tapi dengarkan, renungkan, pikirkan isi nasihatnya. Selagi baik buat kita praktekkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat yang disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Muhammad Taufik Hidayat. Semoga dengan nasihat beliau kita semua diberikan ilmu oleh Allah, diberikan barakah oleh Allah, sehingga dengan untayan nasihat yang disampaikan oleh beliau menjadi suatu tonggak, bisa menjadi suatu fondasi, bisa menjadi suatu hal yang lebih menguatkan kita untuk mencari ilmu kita doakan orang-orang tua kita dari keluarga semua yang hadir di sini, karena kita juga ada janjian, nggak ada teleponan, nggak ada WA-WA-an, nggak ada informasi kalau mau berkunjung atau mau jumpa. Mendadak aja tiba-tiba datang mobil putih turun langsung pergi ke kantor menjumpai, salaman, nggak ada teleponan, nggak ada WA-WA-an di sini. Tapi saya yakin semua orang yang ada di sini kita punya impian masing-masing, punya cita-cita masing-masing. Kita mengajar kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk mencapainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mulku wa anta rabbuna wa nahnu 'abduka wa anta al-ghafur rahim. Allahumma ya Rasul ya Rasul ya Jalil kulli kasbi wa sahib kulli farid. Allahumma ya kulli fakir wa ya muqalli ya kulli ma'if wa ya rahman kulli bahir. Yasir alaina kulli asir. Ataisir nasir alaika yasir ya man la yahtaji ilal bayan fatasir. Hajatuna ilaika sir. Hajatuna ilaika sir. Hajatuna ilaika sir. Anta alimu biha wa khabir. Allahumma a'inna ilman nafa'u bihi awamiraka wa nawadiyaka wa rizukna fahman na'lamu bihi kaina wa najihi ya rahman rahim. Allahumma akrimna minul fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman nabiyyina wa ilman mursalina wa ilman malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yash'ur
وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأعداء ونفس لا تسمع وعين لا تلمع اللهم لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلذلك علمنا بعلمك علم الآخرة علم اليقين علم يستوجه وتقرب إلى حضرتي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغفرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم تقبل يا كريم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله betul lingkaran oh, betul lingkaran dulu Allahumma salli